Pada bulan Mei sebagai bulan Maria biasanya umat Katolik melakukan kegiatan yang namanya berdoa rosario bersama. Keluarga-keluarga diajak kembali untuk bersama berdoa rosario, tetapi juga biasanya di lingkungan-lingkungan, kecuali pada situasi saat ini karena pandemi kita tidak boleh berkumpul, eh, selalu bergiliran setiap rumah itu untuk berdoa rosario. Bahkan sampai sekarang di mana kita tidak bisa berkumpul bersama karena pandemi COVID-19, dengan kreativitas, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, doa rosario itu tidak berhenti. Bahkan ada secara khusus saat ini di gereja Katolik di Indonesia, para uskup bahkan memimpin sendiri doa rosario itu. Doa rosario yang dikaitkan dengan pertobatan ekologis, karena lebih mau mengajak umat untuk sadar tentang perbaikan-perbaikan dan berdamai dengan kedosaan kita terhadap penyalahgunaan atau eksplorasi alam yang besar-besaran. Tapi kembali, tidak jauh dari itu, saya mau mengajak kita semua untuk merenung betapa sentralnya peran Bunda Maria bisa menyatukan kita. Disitulah sebenarnya menurut saya aspek dari rekan penebusan. Menarik di sini bahwa istilah rekan penebusan, bahwa bagaimana Allah yang begitu besar, yang selalu kita bayangkan maha cinta, maha kuat, maha kasih, maha besar, itu ternyata butuh seorang rekan, dan itu dipilih dalam diri Maria. Kita bisa menafsirkan banyak hal tentang ini, bagaimana misteri karya penyelamatan Allah itu hadir dalam diri seorang perempuan, dan kebetulan pilihan itu jatuh kepada Maria. Dan itu mengapa gereja menempatkan Bunda Maria sangat istimewa, karena tanpa seorang Maria, kata atau logos itu tidak akan menjadi sabda, itu tidak berubah menjadi sebuah karya penyelamatan yang konkret. Allah butuh partner, Allah butuh rekan untuk berbicara. Seperti halnya kalau anak saya si Laras sama Lakes itu bertemu dengan maminya, ngobrol sana sini, apapun yang diobrolkan kadang-kadang saya nggak paham, tetapi bisa tertawa bareng-bareng, bisa berbicara cerita sana sini gitu ya, asik gitu. Mungkin saya membayangkan bahwa rekan penebusan yang dalam diri Bunda Maria itu juga seperti rekan berbicara, rekan untuk saling berbagi, bahwa Allah ingin berbagi dengan seorang perempuan yang bernama Maria untuk secara konkret menyelamatkan umat manusia. Saya ingin meneruskan paragraf dari tulisan Romo Elisa. Allah memilih Bunda Maria untuk menjadi ibu Tuhan, atau biasa dalam bahasa yang sedikit keren disebut Theotokos. Karenanya ia dipersiapkan secara khusus, sehingga sejak dari dalam kandungan ia tidak berbuat dosa, ia tetap perawan. Keistimewaan Maria dalam ajaran atau dogma gereja Katolik bahwa Bunda Maria tidak berdosa, tidak bernoda, dia tetap perawan meskipun dia mengandung anak yang disebut Yesus. Nah, tentu kita bisa melakukan pertanyaan, debat, mempertanyakan konsep secara konseptual dan macam-macam, tetapi realitas bahwa Maria begitu hidup
dan diyakini sebagai tetap perawan dan tidak bernoda, itu begitu hidup dalam iman umat gereja Katolik dimanapun. Disitulah sebenarnya lalu kita paham bahwa rahmat dan perlindungan Allah terhadap dalam diri Maria itu begitu jelas. Ia hidup tanpa celah. Terpilihannya menjadi ibu Tuhan membuka kembali pintu surga yang telah ditutup karena dosa Hawa. Ia adalah Hawa baru, ibu dari semua yang hidup. Dalam tafsir dalam kitab Perjanjian Lama diceritakan bahwa memang Hawa itu memiliki teman yang namanya Adam, dan Hawa yang kemudian makan buah terlarang itu kemudian jatuh dalam dosa. Nah, secara teologis tafsir itu kemudian dikaitkan dengan kehadiran Bunda Maria sebagai Bunda Penyelamat, bahwa Bunda Maria sebagai Hawa baru. Hawa itu kalau saya ingat dulu, Hawa itu sebagai orang Jawa itu sama dengan udara, nafas, udara yang memberi nafas ya. Jadi seolah-olah Bunda Maria itu menjadi nafas baru bagi manusia, bagi umat Katolik untuk terus menyerap energi yang luar biasa, menyerap energi yang tak bercela dari kehidupan Bunda Maria. Nah, itulah mengapa sebagai Hawa baru, kelahiran putranya yaitu Yesus Kristus juga disebut sebagai Adam baru. Nah, ini mungkin kita bisa berdebat panjang tentang, kalau dulu kan Adam dan Hawa itu kan rekan, sekarang kan Kristus dan Maria itu kan ibu dan anak. Apakah kemudian ada semacam persoalan Oedipus kompleks di dalam tafsir teologi? Saya kira kita bisa berdebat di situ, tetapi bisa saja lalu kita tempatkan pada sebuah perspektif yang lebih luas tentang bagaimana karya penyelamatan itu tidak semuanya bisa dipahami secara rasional, tetapi kemudian di situ kita bisa merasakan dalam hati yang terdalam bahwa Maria itu punya peran yang sangat sentral untuk kita bisa sampai kepada putranya, sang Adam baru.